kita mulai belajarnya ya. Hari ini di kelas 11 AK akuntansi, yaitu pembelajaran daringnya, materinya mengenai hidroponik ya, hidroponik. Kita lihat sini masih sama minggu kemarin, minggu lalu, yaitu tentang media ya, media. Nah, yang di sini kan ada kemarin tentang media. Nah, sekarang kalau yang ini kita lihat ya, kita lihat ada PowerPoint-nya. Sebentar. Bentar ya, lagi loading. Nah, oke, kita mulai. Lingkungan dan media tanam hidroponik. Apa itu hidroponik? Hidroponik berasal dari kata Yunani, yaitu hidro yang berarti air, dan ponos yang artinya adalah daya kerja. Jadi hidroponik itu adalah metode yang menerapkan kerja dengan menggunakan air atau daya yang dihasilkan dari air. Nah, hidroponik dikenal sebagai media tanam dengan media air. Kenapa harus hidroponik? Nah, ini yang pertama, 90% itu akan menghemat penggunaan air dibanding dengan media tanah. Kemudian seperempat ya, seperempatnya itu dapat diusahakan di berbagai tempat sepanjang tahun tanpa bergantung dengan musim. Jadi metode ini tidak bergantung pada musim dan bisa dilakukan di tempat mana saja. Bisa tempat yang lahannya sempit atau hanya sebuah media yang kecil, itu bisa ya. Kemudian ini adalah gambar mengenai terhindarnya dari segala penyakit yang bersumber dari tanah, lebih bersih dan higienis ya. Kemudian ini gambar tanaman ini itu adalah 2 kali pertumbuhannya lebih cepat panen, pemeliharaannya mudah dan dapat terkontrol dengan baik. Lalu ini gambar dangerous, berbahaya, yang artinya tanpa pestisida kimia. Ini tanaman yang bisa dibudidayakan, sayur dan buah, herbal, tanaman hias ya. Tanaman hias. Kemudian ini ada sayur. Sayur itu ada sawi, selada, kol, bayam, kangkung, pokcoy, bayam merah ya, semuanya ada. Itu sayur. Sayur, buah dan buah. Beda nih, sayur, buah, dan buah. Sayur buah berarti buah yang bisa dimasak dalam bentuk sayur, yang bisa dicampur dengan sayur. Tapi kalau buah itu bisa dimakan langsung ya, bisa dimakan langsung. Contoh melon, apel ya. Tuh, herbal. Nah, sekarang herbal. Herbal ini itu bisa ada kayak peterseli, kemangi, terus sirih, salam ya, itu herbal. Nah, prospek pasar sayuran hidroponik, kemana aja prospeknya? Supermarket, hotel, restoran, dan rumah sakit ya. Lingkungan hidroponik itu ini ada elevasi, yaitu kemiringan atau ketinggian tempat.
Ketinggian tempat menentukan komoditas yang harus dikembangkan. Yang kedua, lokasi. Tidak harus memerlukan lokasi lahan yang luas. Solusinya bagi kita yang ingin berkebun bisa dilakukan dengan lahan yang sempit ya. Oke. Kemudian sinar matahari. Perlu memperhatikan penyerapan dari sinar matahari, dari mana arah sinar matahari datang dan berapa lama lahan akan terpapar sinar matahari langsung. Itu harus diperhatikan dalam metode ini ya. Kemudian tanaman dapat tumbuh optimum dalam nilai pH rentan 5,5 sampai 7,5. Jika nilai pH air berada di luar range, maka tanaman akan kesulitan dalam penyerapan nutrisi yang tersedia ya. Kemudian hidroponiknya. Nah, minggu lalu Ibu udah ngasih penjelasan tentang kayak apa sih arang sekam itu, apa sih rockwool itu ya. Ibu udah ngejelasin macam-macam hidroponiknya. Nah, di sini macam-macam hidroponiknya ada organik, media organik ini berarti kayak kompos, arang sekam, serbuk gergaji, serabut kelapa ya. Kemudian adapun kelebihannya apa? Kelebihannya itu kemampuan untuk menyimpan air ya, kemampuan untuk menyimpan air dan nutrisi tinggi baik bagi perkembangan mikroorganisme bermanfaat. Kemudian yang ketiga, aerasi optimal. Keempat, kemampuan menyangga pH tinggi. Kemudian ini sangat cocok bagi perkembangan perakaran, digunakan pada tipe irigasi. Kekurangannya, kelembapan media cukup tinggi, rentan serangan jamur, bakteri maupun virus penyebab penyakit tanaman. Yang kedua, sterilitas. Media sulit dijamin. Sterilnya jadi sulit dijamin ya. Kemudian yang ketiga, tidak permanen, hanya dapat digunakan beberapa kali saja, secara rutin harus diganti. Non-organik media berarti yang tidak mengandung organik. Contohnya kayak perlit, vermiculit, rockwool, batu apung, batu bata, batu karang, dan lain-lain. Oke. Kelebihan non-organik media: dia permanen, dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama. Kemudian porus, aerasi optimal. Kemudian yang ketiga, cepat mengatuskan air, media tidak terlalu lembab. Mengatuskan air di sini berarti lebih cepat terserap. Ya, lebih cepat terserap medianya. Jadinya kayak rockwool tadi. Nah, rockwoolnya itu lebih dapat menyerap air. Tapi kenapa dia tidak terlalu lembab ya? Nah, berarti dia sifatnya adalah kering ya, kering. Karena air itu berarti kering. Sterilitas lebih terjamin, kemudian jarang digunakan sebagai inang bagi jamur, bakteri, dan virus. Kekurangannya, bukan media yang baik. Media lebih berat, terlalu cepat, nutrisi yang diberikan sering terlindih, sering berada dalam rockwoolnya ya, contohnya. Kurang baik. Ini kurang baik bagi siapa? Sehingga si tanaman tersebut dapat kekurangan nutrisi tadi ya. Kemudian contohnya yaitu tadi ada pupuk urea, AB mix ya, dan lain-lain. Nah, sekarang mau nanya, kenapa pekatan AB mix dipisah antara A dan B? Karena pekatan A mengandung kalsium dan pekatan B mengandung sulfat dan fosfat. Nah, jadi kedua ini akan sama-sama terserap di dalam tanamannya.
tidak dapat diserap oleh tanaman. Jadi dia terserapnya di mana? Di medianya dan sulit untuk larut gitu. Jadi maka harus dipisahkan gitu. Nih, ini contohnya nih ya. Contoh tanamannya. Nah, nanti kalian di rumah setelah kita merencanakan ini, apa saja alat dan bahannya, kalian nanti buat seperti ini di rumah kalian di rumahnya masing. Nah, tugasnya ya, buat perencanaan yaitu dari limbah bekas. Bisa botol, paralon, aqua gelas, alat dan bahan, kemudian pemilihan media tanam dan cara kerja. Oke, ya. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Sampai di situ ada yang mau ditanyakan?